asuransi syariah di zaman Nabi pada saat itu, Nabi menerima sistem akilah tersebut, dia menerima sistem akilah tersebut dengan apa namanya dan berlaku pada periode Khalifahan kedua Umar bin Khattab ya pada saat itu ya. Di sini pada saat itu ada dua suku yang bertengkar, suku Huzail, dua orang ibu-ibu hamil ya, satu ibu hamil, satu lagi ibu yang wanita tidak sedang tidak hamil. Jadi mereka si yang tidak hamil ini membunuh ibu-ibu hamil ya, jadi dua orang wanita. Meninggallah si ibu-ibu hamil ini beserta anaknya dalam kandungan ya. Jadi untuk kerugian antara kerugian anak yang meninggal dalam kandungan tersebut maka dibayarkan dengan memerdekakan budak laki-laki ataupun budak perempuan ya pada saat itu ya. Jadi kompensasinya seperti itu. Sedangkan untuk ibu-ibu yang hamil tadi yang ibunya itu dibayarkan dengan uang darah, uang diat ya. Jadi si anak kompensasinya adalah jabang bayinya mendapat pembebasan budak, ibunya mendapat uang darah ataupun uang diat dari yang membunuh tadi gitu ya. Ini based on dari riwayat riwayat HR Bukhari dan Abu Hurairah ya. Oke, kenapa sih mesti ada uang diat ini ya diberlakukan? Karena tadi pertama mengurangi pertumpahan darah, menggantikan tanggung jawab individu menjadi tanggung jawab bersama. Yang ketiga adalah beban keuangan individu yang pasti. Jadi biar supaya tidak saling membunuh, orang pasti mikir kan, oh kalau saya membunuh orang itu harus pakai uang darah gitu. Jadi mereka pasti akan mikir kalau akan membunuh orang gitu ya. Jadi diberlakukan uang diat pada saat itu. Nah di sini sejarah asal syariah yang setelah dijelaskan di sini dimulai pada tahun 70-an ya, Faisal Islamic Bank tahun 1979. Nah di sini dimulai dengan adanya perusahaan asuransi syariah bernama Islamic Insurance di Sudan dan Islamic Insurance di Arab Saudi. Kemudian muncul Dar Amam Al-Islami di Swiss, Takaful Islami di Luxembourg ya, dan Takaful Islam di Bahamas ya. Dan juga ada di Bahrain, Takaful Al-Islami. Di Asia sendiri pada tahun 1985 tadi ada Takaful Malaysia, dan kemudian berkembang di Indonesia, di Brunei ya, dan di Singapura ya. Di Indonesia Takaful itu mulai tahun 1994. Oke. Nah, ini tadi perusahaan asuransi syariah jiwa ya di Indonesia. Oke. Ada 31 perusahaan ya. Ini based on data per Mei 20, 2022 dari OJK ya. Oke, kemudian di sini ada asuransi umum syariah ya, based on data per Mei 2022 OJK juga ada 25 perusahaan asuransi umum syariah ya pada saat itu. Nah, ini ada definisi syariah nih. Apa sih asuransi syariah itu ya? Pertama dari bahasa takaful, takmin, tadamum, ta'awun ya, saling menjamin, saling melindungi, saling menolong, menanggung dan saling menolong. Jadi keempat poin ini merupakan adalah pengertian dari asuransi syariah ya. Ada saling menjamin, melindungi, menanggung dan menolong ya. Jadi antara sesama peserta yang ikut asuransi. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengertian syariah mengenai asuransi syariah mengenai fatwa DSN MUI ya, nomor 21 tahun 2021 ya. Adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad ataupun perikatan yang sesuai dengan syariah pastinya. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 adalah tadi kumpulan perjanjian yang terdiri dari perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, perjanjian di antara pemegang polis, dan di antara pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara yang pertama memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga ya yang terjadi dari untuk barang dan yang ataupun harta benda yang mereka punyai. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya atau peserta atau pembayaran didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan sebelumnya ya. Nah, buat poin A ini itu pengertian asuransi syariah dari sisi asuransi kerugian. Sedangkan yang B untuk dari sisi asuransi jiwa ya. Oke. Nah, sumber hukum syariah tadi saya dijelaskan Al-Maidah, Al-Hajj dan Al-Nisa. Ya, Al-Maidah sini lebih ke arah tolong menolong, kita disuruh sama Allah untuk buat tolong menolong ya dalam kebajikan pastinya ya. Dan kalau Al-Hajj ini adalah untuk orang-orang beriman bertawakalah pada Allah dan hendak setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya buat hari esok. Jadi kita harus mempersiapkan hari esok dengan apa? Dengan berjaga-jaga tadi ya ikut asuransi ya. Kalau kita kenapa-kenapa ada asuransi yang cover gitu ya. Kalau mobil kita kenapa-kenapa, kalau rumah kita kenapa-kenapa akan ada asuransi yang mengcover ya. Sedangkan surat An-Nisa di sini hendaklah takut kepada Allah
kepada Allah buat orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah dan tidak mereka khawatir terhadap mereka. Jadi orang-orang tua ya pastinya kepala keluarga perlu punya asuransi ya. Apabila nanti kalau mereka tidak ada Iya, iya. sebagai tulang punggung keluarga, mereka bisa memberikan santunan tersebut pada anak istrinya buat melanjutkan hidup pastinya ya. Oke. Untuk hadis di sini ada Tarmizi ya. Jadi di sini ada orang sahabat Nabi berkata, "Wahai Rasul, saya udah ikat unta saya, apa ikat aja atau nggak usah diikat?" Dibilang gitu kan ya. Tapi kata Nabi gini, "Ikat untamu lalu tawakal pada Allah." Jadi kita harus tetap berjaga-jaga ya. Jadi bukan berarti kita punya asuransi rumah kita buka aja gitu ya, nggak kita kunci, mobil kita biarin di garasi nggak kita kunci ya. Jadi kita ikatlah untamu. Jadi kita harus kunci dulu tuh pagar mobil, baru tawakal. Kalau mobil entah hilang ya udah, itu udah apa takdir dari Allah gitu ya. Yang penting kita udah melakukan tindakan berjaga-jaga. Nah, sedangkan menurut HR Muslim dan Abu Hurairah di sini, barang siapa melepaskan diri seorang Muslim di suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan juga untuk dia gitu ya. Jadi kita saling membantu di dalam konsep syariah ini udah mencerminkan dari apa hadis ini ya, hadis HR Muslim ini ya, kita membantu sama. Untuk poin ketiganya HR Muslim dan Nu'man bin Bashir di sini perumpamaan Iya, iya. orang beriman adalah dalam kasih sayang. Jadi dia satu sakit, satu anggota tubuh sakit, sakit semua badannya. Sama kayak orang muslim ya. Jadi satu orang mengalami kerugian ataupun musibah, satu orang muslim lainnya akan membantu, akan merasa sakit juga gitu. Oke. Selanjutnya oke. Nah, di sini tadi saya jelaskan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam ya. Ada gharar atau Ini ketidakpastian, mana? maisir, maisir perjudian ataupun spekulasi untung-untungan ya. Ada riba Ah, atau ini. bungaan, ada Aku riswah. ini. Vicky tolong di Itu. mute dulu Vicky. Vicky tolong di mute. Bocor ya. Oke. Ada maisir, ada perjudian, ada riba atau pembungan uang, riswah ataupun suap, penyuapan ataupun sogok ya. Zulm atau zalim ya, berbuat zolim, berbuat tidak baik dengan orang lain, maksiat dan haram zatnya. Jadi haram zatnya ini termasuk tadi ya barang-barang yang mungkin dalam Islam diharamkan ya, misalnya kayak minuman keras, narkoba, mungkin ya, terus apa namanya memakan daging babi gitu ya, hal-hal yang dilakukan oleh dalam dalam Islam. Jadi haram zatnya itu tidak boleh termasuk dalam konsep asal syariah. Termasuk juga bisnisnya ya, kita juga nggak boleh menerima apa namanya menerima buat apa barang-barang yang haram zatnya untuk bisa di cover di dalam asal syariah ya. Oke, di sini ada perbedaannya ya tadi ya. Konsep risk transfer dan risk sharing ya. Kita mentransfer resiko gitu, ke perusahaan asuransi. Kalau syariah tadi kita bersama-sama berbagi resiko dengan yang lain gitu ya dan menanggung bersama-sama. Maisir, goro riba ataupun maghrib ya tidak ada larangan di sini ya. Tapi kalau dalam syariah tadi dilarang ya. Akad kontrak jual beli di sini ya, akad di konvensional jual beli ya, kita membeli proteksi dari perusahaan asuransi, kita bayar premi ke dia. Kalau di syariah ada tabaru, hibah, tijarah, wakal bil ujroh, mudarobah dan mudarobah mustarakah ya. Hubungan perusahaan dengan yang diasuransikan apa? Penanggung dan tertanggung. Kalau di syariah adalah pengelola dan peserta. Kepemilikan dana 100% punya perusahaan di sini ya. Jadi perusahaan memonopoli uang premi itu dia itu punya dia semuanya. Tapi kalau di syariah enggak. Kita cuma punya di ujroh aja. Ujroh kita itu adalah upah-upah yang diberikan oleh si para peserta kepada kita ya sebagai personal asuransi untuk mengelola dana Oke. mereka. Jadi kan apa namanya pendapatan kita, kepemilikan dana kita. Kalau untuk investasi juga sama ya. Jadi konvensional dan syariah. Kalau di syariah harus syariah. Kalau di konven boleh terserah. Sumber pembayaran klaim yang pasti dari dana perusahaan. Kalau di konvensional di syariah dari dana tabaru ataupun dana gotong royong. Ya oke. Terpesan rating ataupun profit ya di sini dia diakui seluruhnya oleh perusahaan ya. Buat konvensional itu punya saya. Keuntungan buat saya semua, buat saya bagi-bagikan kepada karyawan saya. Sedangkan di syariah selain buat perusahaan juga dibagikan ke dana tabaru, dana gotong royong tadi, atau dibagikan juga ke peserta ya apabila ada keuntungan yang memang bisa dibagikan secara perhitungan apa namanya dari tim finance ya Ya, seperti itu. mungkin. Oke, sumber hukum. Sumber hukum bagaimana nih kalau sumber hukum? Bersumber dari pikiran manusia, kebudayaan berdasarkan hukum positif, hukum alam dan contoh sebelumnya. Ya. Kalau di syariah di sini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma ulama dan hukum positif. Tetap hukum positif tetap berlaku ya di sini karena kita pasti pakai apa namanya ada aturan-aturan secara teknis yang mungkin merefer pada KUHP ataupun KUHD ya. Tetap kita pakai.
Kalau ijma ulama ini tercermin pada peraturan-peraturan OJK yang diterbitkan pada saat asuransi syariah ini dimulai berdiri sampai dengan dia berkembang pasti ada aturan-aturan dari OJK. Nah, ini termasuk dalam ijma para ulama ya, karena pasti mereka melibatkan para ulama-ulama untuk menentukan peraturan-peraturan yang kira-kira adil dan sesuai dengan hukum Islam gitu ya. Misinya secara garis besar, misi utama di konvensional adalah untuk misi ekonomi dan sosial. Kalau di syariah ada sosial ekonomi juga masuk, terus di sini ada misi akidah ya, dan misi ibadah juga ya. Kalau di DPS, Dewan Pengawas Syariah, di konvensional tidak ada, di syariah ada ya, Dewan Pengawas Syariah yang berasal dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Bisa ditentukan satu perusahaan itu biasanya 3 ataupun 2 orang ya. Jadi ditempatkan di dalam perusahaan asuransi. Biasanya mereka tuh sejajar apa sih ini ya, apa namanya itu tingkatannya ya, sejajar dengan komisaris ya biasanya ya. Jadi eh, apa namanya tinggi tingkatannya si Dewan Pengawas Syariah ini ya di dalam struktur organisasi perusahaan syariah ya, biasa seperti itu. Oke, lanjut di sini ada praktik. Oke, maisir di sini. Maisir di sini adalah untung-untungan ya ataupun spekulasi ya. Nah, di sini untung-untungan ataupun spekulasi di mana letak untung-untungan tadi ya. Misalnya premi yang kita bayar 2,5 juta ya, misalnya ya. Ada klaim 10 juta nih misalnya nih, 10 juta klaim yang terjadi. Setelah dihitung oleh bagian klaim, tim investigasi, maka mereka terima nih. Oke, kita bayar 10 juta. Ada selisih kan ya. Jadi kita bayar 25 juta preminya tapi kita dapat 10 juta. Untung kan gitu ya. Nah, untung kalau kita ada klaim, ya kan? Tapi kalau kita nggak ada klaim gimana? Uang itu hangus. Uang 2,5 juta itu udah pasti hangus, tidak ada pengembalian. Di konvensional seperti itu. Makanya dibilang kenapa di konvensional adanya maisir ataupun untung-untungan atau perjudian ya, istilah seperti itu ya. Kalau di syariah tidak ada seperti itu. Kenapa di syariah nggak ada seperti itu? Karena di sini kita menghilangkan goror juga ya. Goror di sini ya, di sini kita bahas goror ya. Kalau goror di sini ketika terjadi apabila ketika tertanggung dan pemegang polis dan perusahaan asuransi saling tidak mengetahui nih apa sih yang kejadian apa yang akan terjadi sebelum kemudian hari, kapan terjadinya ya, dia nggak tahu menahu gitu kan. Jadi yang pertama risiko atau kerugian apa yang terjadi pada masa depan ya, dia nggak tahu. Dia cuma hanya pengandaian aja ataupun ihtimal ya istilahnya kalau di syariah ya, atau asumsi terjadi suatu kerugian ya. Jadi dia nggak based on perhitungan yang benar-benar forecast aja atau peramalan aja ya. Kalau yang kedua adalah ketidakjelasan untuk selisih antara jumlah klaim ya, antara jumlah klaim dengan apa yang dibayarkan. Jumlah klaim dengan apa yang kita bayarkan sebelumnya ya. Jadi contohnya tadi seorang tertanggung melihat asuransi jiwa ya dengan besar uang pertanggungan 7 juta misalnya gitu kan ya. Di tahun ketiga tertanggung meninggal dunia misalnya gitu kan. Terus dia baru bayar premi 10 juta nih ya kan. Nah, kalau dia bayar premi 10 juta, tetap yang keluar pastikan total uang pertanggungan dia yang keluar ya. Jadi 700 juta ya. Nah, kita kan bertanya-tanya nih dari mana sih selisih 10 juta sama 700 juta ini gitu kan. Dari mana selisihnya gitu kan. Itu uang siapa? Kalau di konvensional kan kita kan nggak tahu menahu, tinggal terima aja kan. Sebenarnya kalau di konvensional itu kita harusnya tahu itu uang siapa sih gitu ya. Nah, tidak di syariah. Kalau di syariah kan dari awal udah jelas nih, udah ada akad ya. Akad yang dijelaskan takaful tolong menolong ya. Ya, jadi kalau di konvensional kita nggak tahu itu uang siapa, kalau di syariah kita udah jelas nih dari awal kita diinfokan kalau kalau kita pakai kata takaful tolong menolong gitu ya. Jadi eh, dengan konsep restoring, jadi uang selisih uang yang kita premi yang kita bayar dengan yang apa yang kita terima itu dari mana sih? Dari dana para peserta. Jadi kita tahu tuh uang siapa itu. Jadi halal buat kita jadinya gitu ya. Udah ada akad di awal gitu kan. Seperti itu. Selanjutnya praktik riba tadi, kalau riba tadi ya kita mesti menginvestasikan ke dalam jalur konvensional. Kalau yang di konvensional, syariah juga bisa. Tapi kalau di syariah kita harus ke jalur investasi syariah pastinya. Ke bank syariah, ke instrumen investasi syariah. Misalnya mau beli sukuk ataupun obligasi syariah, kita harus ke syariah juga, nggak bisa obligasi biasa gitu ya. Harus harus yang syariah juga gitu. Oke, lanjut ke restoring ya. Oke, di sini ya konsepnya. Konsepnya adalah tadi transfer ya. Kita kalau di konvensional kita punya risiko kita transfer ke perusahaan asuransi ya. Kita bayar premi ke dia. Nanti apabila kita mengalami kerugian, dia akan bayar klaim kompensasi ke kita. Ya, jadi kita ada kayak jual beli gitu ya istilahnya ya. Kita beli resiko, dia bayar dengan perlindungan premi gitu ya. Perlindungan dengan uang klaim gitu ya. Nah, kalau di syariah beda ya, reselling. Jadi ada saya dengan beberapa orang yang ikut
asuransi syariah, para peserta berkumpul bersama-sama, kita sumbangan dengan jumlah premi yang sesuai dengan resiko kita pastinya kan. Nanti apabila di antara kita ada yang mengalami musibah, baru nanti uang klaim itu akan diambil dari dana yang telah kita kumpulkan tadi, dana baru tadi, dana tolong menolong tadi. Jadi itu yang diambil dari untuk membayar klaim orang yang mengalami musibah. Jadi ada risk sharing, kita berbagi resiko ya. Di sini ilustrasinya adalah masing-masing peserta memberikan kontribusi ya tadi dengan jumlah tertentu ya kan, disimpan dalam tabungan peserta, dan dana tersebut digunakan untuk memberi santunan bagi para peserta lainnya ya yang mengalami musibah. Peserta C misalnya mengalami musibah tadi seperti tadi, dan C mendapatkan santunan dari dana yang diambil dan dana baru tadi ya. Jadi itu dana para teman-temannya ya yang ikut juga gitu ya. Jadi dari situ diambil. Kalau di konven kan enggak, di konven ya dari dana memang dari cadangan klaim yang dibentuk oleh perusahaan asuransi kan, dan itu tidak ada kaitannya dengan para peserta gitu ya, para tetanggung tidak. Jadi pure si perusahaan asuransi yang mengelola dan mengaku itu dana dia sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada akad ya. Akad ada tabaru, hibah kalau buat antar pemegang polis. Kalau pemegang polis dengan perusahaan ada tijarah. Tijarah ini untuk pengelolaan asuransinya atau akad komersil ya. Pengelolaan asuransinya ada wakala bil ujroh, perwakilan dengan upah ya. Kita mewakilkan perusahaan, memberikan perwakilan kepada perusahaan asuransi sebagai perwakilan kita untuk mengelola resiko kita. Kita kasih ujroh ke dia ataupun upah gitu ya. Jadi perusahaan asuransi itu pendapatannya cuma sebatas upahnya doang gitu ya. Sedangkan premi tabarunya itu milik para peserta, milik rame-rame gitu ya. Nah, sedangkan untuk pengelolaan investasi di sini ada mudharabah musyarakah ataupun wakala bil ujroh gitu ya. Jadi ada 3 akad yang digunakan dalam pengelolaan investasi asuransi syariah ya, seperti itu. Selanjutnya, ini ilustrasinya tadi ya. Ini peserta pakai akad tabaru, peserta dengan perusahaan pakai akad tijarah di sini ya. Nah, buat mengelola investasi wakala bil ujroh, buat pengelola investasinya adalah selain wakala bil ujroh ada mudharabah dan mudharabah mustarakah. Oke. Nah, tadi ini istilah-istilah ini mungkin saya lebih jelasin cara ini ya. Karena ini penting buat kalian ketahui di sini kan ya. Oke, akad adalah pertalian ijab ya atau penawaran ya, seperti kalian tahu seperti ijab kabul ya. Wakala bil ujroh perwakilan dengan ujroh tadi. Jadi si peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi ya. Saya sebagai peserta ataupun sebagai pemilik modal ataupun sahibul mall istilahnya ya, pemilik modal memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi disebut dengan mudorib ya, pengelola ya ataupun operator. Nah, dengan upaya dia mengelola risiko saya kasih sama dia ini apa namanya upah ya, upah yang saya kasih melalui ujroh tadi ya. Kontribusi itu artinya premi ya, kalau di dalam konven premi syariah kontribusi ya. Dana tabaru, dana gotong royong ataupun dana tolong menolong ya. Dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah yang dan pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola ya. Jadi saya punya premi 100.000 misalnya ya, saya kasih ke perusahaan asuransi kan syariah. Nah, perusahaan syariah terus membagi dua itu uang 100.000 itu premi itu misalnya 30% misalnya buat apa namanya buat ujroh saya sebagai perusahaan asuransi, 70% lagi misalnya buat 70.000 buat dana tabaru. Jadi ujroh sama komposisi ujroh sama uh, tabaru itu nggak boleh lebih besar si ujroh ya, karena takutnya zolim kalau lebih besar ujroh ya. Jadi tabaru ini kan digunakan buat dana gotong royong, jadi harus lebih besar ataupun sama. Kalaupun mau lebih besar ujrohnya mungkin karena produk baru perlu adanya apa namanya biaya biaya buat promosi segala macam ya, mungkin kita bisa minta approval dari Dewan Pengawas Syariah ya. Yang pasti kalau untuk biasanya untuk ujroh itu tidak boleh lebih besar daripada dana tabaru ya, gitu ya. Surplus ataupun defisit dana tabaru, di sini ada keuntungan ya ataupun kelebihan ya. Keuntungan ataupun kelebihan atau mungkin rugi atau kekurangan ya dana tabaru. Misalnya dana tabaru ada klaim besar, dana tabarunya tergerus nih habis gitu kan. Akhirnya jadi si dana tabaru ini udah tergerus habis, kurang nih ya kan buat bayar klaim. Dari mana diambil? Dari dana perusahaan, kas perusahaan. Nah, proses dari dia mengambil dana perusahaan tersebut untuk ditaruh dana tabaru tersebut itu namanya dengan sistem Al-Qard Al-Hasan ya, Qardul Hasan bisa kita sebut seperti itu ya, Qardul Hasan. Jadi kita meminjam dana kas perusahaan untuk kita bayarkan dulu ke dana tabaru untuk membayar klaim tentunya. Nanti kita bisa balikin lagi di periode selanjutnya. Apabila nanti ada keuntungan lagi, kita balikin, kita kayak bayar utang nih ke kas perusahaan. Saya bayarnya utang saya ya dari kas tabaru kemarin gitu ya. Jadi, nah itu tidak pakai bunga ya. Jadi perusahaan asuransi pasti dia punya dana 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 segar kan, punya modal sendiri kan ya yang
terpisah dari dana baru tersebut. Jadi dia bisa meminjamkan kepada dana baru untuk membayar klaim apabila terjadi defisit ataupun kekurangan ya. Nah, di sini ada pengelola ataupun operator tadi atau adalah perusahaan asuransi pastinya. Ada peserta ataupun pemilik modal gitu ya. Nah, ini adalah kita sebagai tetanggung. Akad tabaru, akad hibah ya dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaru, pada pool dana tabaru ya. Pool itu kolam ya, jadi kayak kolam kumpulan dari dana-dana tabaru para peserta tadi itu taruh di situ ya, dikumpulin yang dikelola oleh operator. Akad tijarah, akad kolektif ya, antara secara individu ataupun perusahaan asuransi dengan tujuan komersial pastinya. Mudharabah ini adalah akad bagi hasil ya. Akad tijarah yang berikan kuasa pada perusahaan asuransi sebagai mudharab. Jadi dia ada dana nih, ya kan dana kalau di dalam perusahaan itu kan nggak boleh ada dana nganggur ya. Ada dana nganggur harus apa dikelola, diinvestasikan. Jadi saya sebagai pengelola dana tersebut saya juga boleh dapat bagi hasil dari pengelolaan tersebut ya. Jadi saya dapat upahnya nanti kelebihan hasil investasi tersebut bisa saya taruh lagi di dana baru ataupun nanti kita bagi-bagikan kepada peserta asuransi ya. Jadi itu tergantung dari keuntungan perusahaan tersebut. Ada akad mudharabah mustarakah. Di sini akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabaru tadi dan dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan. Jadi dan kekayaan perusahaan punya kekayaan sendiri nih, punya uang sendiri sama dana tabaru, ya kan? Nah, digabung dikelola sama si perusahaan asuransi gitu ya. Jadi nanti ada bagi hasil juga. Jadi ya, digabung ini apa namanya jumlah kekayaan tersebut bisa. Nanti pembagian bagi hasil berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan yang dan telah disepakati sebelumnya oleh perusahaan dengan eh, polis yang tertera dan untuk peserta ya. Ya, udah ada komposisi pembagian yang adil seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, habis. Nah, sekarang saya lebih banyak ke pertanyaan nih karena tadi kan udah saya hanya mengulang tadi ini nih ya apa namanya apa yang tadi sudah sampaikan. Sekarang masih ada pertanyaan. Tadi masih belum clear nih. Makanya tadi minta sesi pertanyaan tambahan lagi. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Tadi Derry tadi udah clear? Derry tadi sempat tanya kan Derry ya? Sudah clear, Bu. Udah clear. Ada pertanyaan lainnya? Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Apa sudah clear semua? Tadi awal-awal tadi sekitar 30 orang ya. Yang join 35 lebih sekarang cuma 9 orang. Mungkin karena udah jelas ya, jadi tidak perlu ikut lagi. Oke, buat di sini rekan-rekan semuanya yang 9 orang ini kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Silakan, saya masih ada waktu di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu. Bu Vita, maaf Ya, mau nanya boleh. nih. Tadi habis minum. Jadi sistem kalau di asuransi syariah kan sistemnya bagi hasil ya, Bu, Ya, sama rata gitu. Itu sistemnya gimana, Bos? Misalkan ada premi nggak di asuransi syariah itu? ada Misalkan kontribusi namanya. premi ada Ada namanya kontribusi ya, ada kita kontribusi. ngomongnya kontribusi. Oh, kontribusi. Ya, kontribusi itu premi kalau di konvensional. Istilah bahasanya ya, Fik. Jadi, kalau di syariah kita ngomong kontribusi, kalau di konvensional itu kita bilangnya premi. Sama kayak kayak praktek akuntansi biasa gitu. Cuma kita banyak istilah-istilah yang kita rubah ya, yang sesuai dengan syariah pastinya. Kayak kontribusi itu premi di sini ya. Nah, di sini kayak misalnya kita sebagai tetanggung disebut peserta gitu kan, atau perusahaan asuransi disebut pengelola atau operator atau mudorip ya di sini ya. Jadi istilah-istilah yang berbeda dengan konvensional itu yang biasa dipakai oleh dalam industri asuransi syariah seperti itu. Jadi tetap ada preminya. Cuma kita ngomongnya kontribusi namanya. Oh, jadi kalau misalkan di kayak kontribusi itu kan kayak premi ya tadi. Kalau premi Mm-mm. kan misalkan ada beberapa misalkan nanti ini asuransi ini harganya 8 juta setahun. Terus di kontribusi juga sama, Bu? Atau Iya, gimana? sama. Sama. Jadi Oh, sama. konsep konven dengan Oh, syariah itu sama semua. Jadi sama semua.
yang membedakan adalah pengelolaan dana tadi. Jadi premi tadi kan kalau di konven kan itu kan jadi hak milik perusahaan asuransi 100% ya. Tapi kalau di syariah nggak dibagi dana tolong menolong tadi dana tak baru. Jadi itu perbedaannya pengelolaan dananya sama tadi apabila kita mau masukin bisnis ke syariah itu kita harus harus benar-benar bisnis yang halal ya istilahnya ya. Dalam artian misalnya contohnya misalnya apa ya karaoke keluarga misalnya kan karaoke keluarga biasanya kalau karaoke itu kan pintunya sedikit-sedikit tuh apa ininya jendelanya ya suka diintip ya ke dalam ya tapi kalau karaoke keluarga yang bisa diakses di syariah itu adalah karaoke keluarga yang memang jendelanya lebar ya kita bisa lihat tuh oke dalamnya siapa sih yang nyanyi gitu kan terus kalaupun dia menjual minuman keras ya minuman keras itu kita exclude kita kecualikan ya misalnya dari 100 plus 100 juta misalnya jumlah uang pertanggungan seluruhnya dari building plus konten-konten di dalam konten itu adalah isi ya isi di dalam gedung tersebut ya bangunan tersebut nah misalnya 20%-nya tuh ada 20 jutanya tuh ada minuman keras ya misalnya gitu ya, dia jual minuman keras ya nah 20%-nya itu kita tidak boleh terima jadi kita hanya mengakui uang pertanggungannya adalah 80 juta aja gitu nah itu kesepakatan kita dengan si pemilik karaoke pastinya ya jadi mohon maaf Bapak Ibu kita tidak bisa terima yang 20 jutanya karena ini adalah minuman keras gitu ya kita tidak boleh terima tapi kalau buat apa namanya karaoke-nya karena kita lihat juga oke ini jendelanya besar ya kita bisa lihat ya bukan bukan karaoke yang ini ya yang aneh-aneh gitu ya kita bisa lihat gitu kan jadi itu dan mereka bisa apa namanya bisa terima. Kalaupun masih ada ragu-ragu, kita bisa minta opini dari Dewan Pengawas Syariah untuk minta approval. Gitu, Pak, ini boleh nggak kita terima, kita keluarkan nih yang 20 juta, karena di sini adalah minuman keras. Jadi kita cuma terima 80 juta nih uang pertanggungannya. Nanti DPS approve, kita bisa, dia bisa di accept dalam, bisa di cover di perusahaan kita, perusahaan asuransi kita, gitu. Gitu ya. Cukup menjelaskan? Ya, Bu, cukup clear. Cukup clear ya? Oke. Oke, ada lagi? Bu, saya boleh menanya lagi, Bu. Boleh, silakan. Eh, Kalau asuransi syariah itu apa aja sih, Bu, yang dijamin risiko-risikonya yang Sama, ditanggung? sama Terima kayak kasih, Bu. konvensional. Ya, sama kayak konvensional ya. Jadi kalau misalnya par ataupun kebakaran ya, misalnya kalau par kayak misalnya rumah nih ada Flexas gitu ya. Ada kemarin kita sempat bahas juga ya masalah apa tuh tertabrak kendaraan lah atau hak milik pembantu ya di par tuh ada ya jamin-jaminan seperti itu ya buat asuransi properti ya atau misalnya kayak em, huru hara gitu kan terorisme sabotase gitu ya sama kayak konven mirip banget tidak ada perbedaan karena jaminan polis itu kan mengacu pada polis yang apa polis standar yang berlaku di Indonesia gitu ya cuman hanya pengelolaannya aja yang berbeda sama tadi apa yang diterima yang bisa kita terima itu adalah resiko-resiko yang halal istilah seperti itu semua jaminan sama dengan polis konvensional seperti itu ada Baik, pertanyaan Bu. lagi yang Terima lain kasih atas jawabannya, Bu. ya sama-sama dari ada pertanyaan yang lain ada pertanyaan yang lain Saya, Bu. boleh silakan Bunga Safira silakan Iya, Bu, ini aku mau nanya. Kan asuransi konvensional dan syariah kan nggak jauh beda ya, Bu ya? Cuma Mhm. perbedaannya itu di apa kalau syariah tuh syariat Islam gitu. Nah, sebenarnya kita nih, Bu, kalau misalkan belum punya asuransi, antara asuransi konvensional dan yang syariah itu, kita tuh lebih baik pilih yang mana sih, Bu? Dan tingkat keamanannya tuh lebih tinggi yang mana, Bu? Konvensional atau syariah? Oke, makasih ya pertanyaannya ya Bunga ya. Jadi semua apa Iya. namanya dari sisi keamanan itu semua sama ya, karena perusahaan perusahaan misalnya asuransi A misalnya dia juga punya produk syariah, dia juga punya produk konvensional. Biasanya seperti Zuri misalnya, dia punya produk konvensional, dia punya produk syariah. Ya, misalnya Allianz dia punya konvensional, dia punya produk syariah. Kita terserah mau milih yang mana dari keamanan kan sama dari sisi keamanan ya. Tapi dari sisi konsep, kalau kita seorang Muslim ataupun gini ya, kalau saya ngomong muslim dulu ya, kalau muslim sebaiknya kita pilih syariah, karena tadi kita menghindari riba, pembuangan uang, maisir untung-untungan ataupun goror tidak jelasannya, itu udah apa nah hal yang memang melanggar aturan Islamnya. Jadi kalau itu yang dieliminir dalam aturan syariah, kita tidak menghindari dari maghrib tadi maisir goror riba, ya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin
Nasrani ataupun di luar non Muslim gitu ya. Itu kenapa mereka justru banyak orang-orang non Muslim yang pilih syariah. Kenapa? Karena transparansi lebih lebih bagus dibandingin asuransi konvensional ya. Ada bagi hasil ya. Biasanya kalau orang Chinese kan dia kalau mau ikut sesuatu pasti ada untungnya, dia senang gitu ya. Nah, biasanya mereka pilih syariah. Banyak klien-klien yang dari Chinese, maksudnya dari non Muslim dan mereka dari bangsa Chinese beli syariah. Kenapa alasannya? Mereka lebih lihat keuntungannya, ada bagi hasil gitu ya. Dan sistem transparansi juga pasti semua orang suka ya. Semua nasabah pasti suka dengan sistem transparansi karena jelas sih ini uang siapa sih, kita dapat dari mana gitu ya. Dan zaman sekarang juga jangan salah ya, riba itu juga dilarang dalam Injil ya. Itu memang mungkin kalau teman-teman di Nasrani, saya pernah bahas itu dalam kelas saya di ekonomi syariah. Jadi mereka maksud saya yang memang Nasrani bawa Alkitab, jadi yang Muslim bawa Al-Quran ya, masing-masing buka mana yang ayat-ayat yang melarang tentang riba ya, itu ada di Injil juga ada dilarang tentang riba apalagi di Al-Quran pasti ada. Jadi orang-orang Kristen juga mungkin karena di Injil mereka juga memang jelas memang ada pelarangan mengenai riba, mungkin mereka juga bagus membeli asuransi syariah, lebih aman karena agama mereka juga dilarang riba itu. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita sebagai Muslim, kita sebaiknya membeli syariah atau syariah. Tapi kalau sebagai non Muslim, boleh apa aja. Tapi tadi pasti mereka melihat dari sisi aturannya juga dan mungkin transparansinya dan keuntungan yang bisa didapatkan gitu ya. Jadi pasti mungkin bagus juga buat orang-orang non Muslim yang beli syariah ini. Gitu. Cukup menjawab, Bunga? Iya, Bu. Berarti kalau misalkan kita memilih syariah dalam konteks nih kita lagi nggak bawa Islamnya ya, Bu ya. Oke. Berarti itu karena konsep dan transparansinya ya, Bu ya. Iya. Kenapa kita bisa milih syariah gitu? Karena Iya. keuntungannya ya. Iya. Ada bagi hasil. Kalau di konven kan semuanya hangus, dana hangus. Memang di konven itu ada istilahnya no claim bonus ya. Tapi itu juga melalui approval dari manajemen di perusahaan tersebut ya. Jadi nggak semua orang pasti dapat no claim bonus ya. Ada memang konsep itu. Kalau orang udah ikut bertahun-tahun ya, tapi dia nggak ada klaim gitu ya, perusahaan bisa memberikan no claim bonus istilahnya. Tapi kalau di syariah ini memang begitu ada keuntungan secara portfolio dia untung, ada bagi hasil. Tapi kalau rugi dia nggak akan bagi rugi istilahnya, tapi bagi hasil gitu ya. Nah itu kalau di konven kan tadi no claim bonus itu juga benar-benar cuman case to case aja, case per case aja. Jadi dan tidak rutin ya. Tapi kalau di syariah ini kan memang kalau ada untung pasti ada bagi hasil ya. Tidak bagi hasil. Jadi lebih transparan dan lebih menguntungkan ya kalau buat orang yang ikut gitu ya. Karena dari jumlah premi, perhitungan rate juga sama semuanya. Semua sama. Jadi nggak ada yang beda. Misalnya di konven misalnya rate-nya berapa? Di syariah sama rate-nya. Premi berapa di konven, premi juga sama di syariah. Cuma tadi pengelolaan dana sama tadi apa yang di-accept sebagai objek resiko tuh nggak boleh sembarangan di syariah, harus yang halal istilahnya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup menjelaskan nggak, Bunga? Cukup, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Yang lain? Bu Vita mau nanya, Bu Vita. Iya, silakan. Kalau untuk di syariah itu kalau nggak salah sumber dana untuk pembayaran jika terjadi klaim ex gratia itu dari ujroh. Mungkin bisa dijelaskan itu sumber dananya dari ujroh bukan dari tabaru, itu pertimbangannya apa? Agak kurang paham soalnya. Oke, jadi based on ex gratia dari ujroh ya, Ibu Astrid ya? Ya, karena ex gratia kan adalah keputusan manajemen ya. Jadi manajemen memberikan decision bahwa klaim ini sebenarnya dia nggak layak dibayar tapi dibayar gitu kan. Jadi kan kalau kita ambil dari data baru itu nggak fair ya, karena ini adalah keputusan dari manajemen buat membayar klaim yang seharusnya tidak dibayar klaim itu gitu kan. Jadi ini kan manajemen decision ya istilahnya ya. Makanya diambil dari ujroh, bukan dari tabaru. Tadi kota baru kita ambil dari dana baru takutnya terzolim karena itu dana peserta kan. Jadi kita nggak boleh ambil sembarangan dana itu. Benar-benar harus kepentingan para peserta. Nah kalau ini kan karena memang dia diberikan special condition oleh manajemen, oke kita bayar deh. Mungkin kalau nggak kita bayar mungkin dia akan komplain atau apapun ya yang menimbulkan company image di luar sana gitu ya. Jadi akhirnya dibayar oleh perusahaan. Jadi memang fairnya diambil dari ujroh tersebut, ujroh company. Seperti itu Bu Astrid, cukup menjelaskan? Terima kasih Bu Vita. Oke, sama-sama. Oke, karena waktunya udah habis ya. Terima kasih buat rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dari praktisi juga ada di sini ya, Ibu Astrid ya dari
Zuri ya. Terima kasih buat kehadirannya. Apabila nanti ada pertanyaan, mungkin kita akan bikin sesi selanjutnya buat lebih banyak tanya jawab ya. Karena memang waktu terbatas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.